Halo teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu guru, di mana saja bapak dan ibu berada, selamat berapa saja. Semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah informasi terbaru yang tentu saja informasi ini merupakan informasi yang ditunggu-tunggu oleh para guru yang selama ini sedang menantikan jadwal PPG dalam jabatan untuk tahun 2023 ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu guru yang sedang menunggu jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Bapak dan Ibu silahkan simak informasi yang akan saya bagikan ini terkait dengan adanya surat terbaru dari pihak Kemendikbud tentang informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan ya. Dan dalam video ini saya akan jelaskan 3 kategori ini dengan bahasa yang sederhana agar Bapak dan Ibu dapat memahami isi surat dan yang dimaksudkan dengan peserta verbal sasaran 1, peserta verbal sasaran 2, dan juga peserta verbal sasaran 3. Oke, kita langsung masuk ke informasi dan pembahasannya. Bapak dan Ibu guru, di sini Bapak dan Ibu bisa perhatikan surat terbaru dari Kemendikbud tertanggal 14 Februari 2023 perihal informasi verifikasi dan validasi administrasi bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Oke, Bapak dan Ibu guru sekalian, mengacu dari surat dengan nomor 0280 ini, di sini ada 3 kategori yang akan masuk dalam kriteria calon PPG dalam jabatan tahun 2023 ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, di sini saya akan membacakan isi surat dengan nomor 0280 ini ya, dan akan saya jelaskan dengan bahasa sederhana terkait maksud dari peserta verbal sasaran 1, peserta verbal sasaran 2, dan juga peserta verbal sasaran 3 ya. Apakah Bapak dan Ibu masuk dalam verbal sasaran 1, verbal sasaran 2, ataupun verbal sasaran 3 ya. Dalam rangka persiapan pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2023, Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan verifikasi dan validasi administrasi atau verbal ulang bagi guru yang telah lulus seleksi PPG dalam jabatan. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan seleksi tahun 2022 terdapat 35.633 peserta atau orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini masuk dalam peserta verbal sasaran 1 ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, dari poin 1 ini yang masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 1 adalah guru-guru yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan lulus seleksi akademik pada tahun 2022 lalu, namun belum mendapatkan kuota penempatan PPG dalam jabatan ya. Jadi jika Bapak dan Ibu sudah mengikuti pretest pada tahun 2022 lalu dan Bapak dan Ibu sudah dinyatakan lulus ya, maka Bapak dan Ibu merupakan peserta verbal sasaran 1 ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi akademik atau pretest pada tahun 2022 lalu, namun belum mendapatkan kuota, belum masuk dalam kuota pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 lalu ya, maka Bapak dan Ibu merupakan peserta verbal sasaran 1 ya. Oke, kita masuk ke poin kedua.
Pelaksanaan seleksi tahun 2017 sampai 2019 terdapat 10.242 orang telah dinyatakan lulus seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi peserta verbal sasaran 2 ya. Untuk poin 2 ini yang masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 2 adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi akademik tetapi belum menyelesaikan proses seleksi berkas atau administrasi dengan jumlah 10.242 orang dari tahun 2017 sampai tahun 2019 ya. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang sudah pernah mengikuti seleksi akademik dan sudah dinyatakan lulus tetapi belum sampai masuk pada proses pemberkasan administrasi, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 2 ya. Jadi untuk peserta verbal sasaran 2 ini dikhususkan bagi Bapak dan Ibu guru yang sudah dinyatakan lulus dalam seleksi akademik namun belum menyelesaikan proses seleksi administrasi atau berkas ya. Berbeda dengan peserta verbal sasaran 1 yaitu guru yang sudah lulus seleksi administrasi dan juga sudah lulus dalam seleksi akademik ya pada tahun 2022. Sedangkan untuk verbal 2 ini pada tahun 2017 hingga tahun 2019 ya. Jadi itu perbedaan dari peserta verbal sasaran 1 dan peserta verbal sasaran 2. Oke, semoga Bapak dan Ibu bisa pahami. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga. Pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai dengan 2021 terdapat 2.231 orang yang telah mendapatkan kesempatan mengikuti PPG dalam jabatan namun tidak menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun tersebut ya. Jadi untuk poin ketiga ini yang masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 3 yaitu para guru yang sudah mengikuti proses PPG dalam jabatan tahun 2018 sampai tahun 2021 tetapi mereka belum menyelesaikan proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah pada tahun pelaksanaan PPG tersebut ya. Misalkan Bapak dan Ibu sudah pernah mengikuti proses PPG dalam jabatan pada tahun 2018 atau tahun 2019 atau tahun 2020 ataupun tahun 2021, Bapak dan Ibu sudah mengikuti rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan tetapi dalam proses penandatanganan dokumen bantuan pemerintah belum Bapak dan Ibu selesaikan, maka Bapak dan Ibu masuk dalam kategori peserta verbal sasaran 3 ya. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk PPG dalam jabatan ini kita para guru akan mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan ya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu pikirkan tentang biaya untuk PPG dalam jabatan ini. Seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah dengan mekanisme biaya tersebut dikirimkan oleh pihak Kemendikbud kepada peserta, namun peserta langsung mengirimkan bantuan tersebut langsung ke LPTK. Atau juga pada tahun 2022 sistemnya sudah berubah di mana Kemendikbud langsung mengirimkan ke LPTK dan peserta ataupun mahasiswa dalam LPTK tersebut langsung menandatangani EPKS ataupun perjanjian kerjasama untuk menerima bantuan dari pemerintah ini ya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, berkaitan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan ini, di sini sudah dikeluarkan jadwal resminya. Bapak dan Ibu bisa
lihat sendiri dalam surat yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud. Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya sendiri melalui website resmi Kemendikbud ya. Karena jika saya bagikan jadwal resmi ini, maka akan membuat durasi video ini begitu panjang ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu bisa melihat sendiri dalam surat yang sudah banyak beredar di media sosial. Di sini saya hanya fokus pada menjelaskan terkait peserta verbal sasaran 1, peserta verbal sasaran 2, dan juga peserta verbal sasaran 3. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekian saja informasi yang bisa saya bagikan saat ini. Kiranya informasi ini dapat mencerahkan dan dapat membantu Bapak dan Ibu, dan semoga Bapak dan Ibu terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Oke, sekian saja. Salam seprofesi. Sekian dan terima kasih.